الذي جمعنا بفضله ومنه وطوله، نسأله سبحانه وتعالى كما أحضر أجسادنا أن يحضر قلوبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Habib Sayyid Ali di sini mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita oleh karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, semoga bagaimana Allah mengumpulkan jasad kami di dalam majelis yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan juga hati kami. Hati kita semua dikumpulkan di dalam majelis ini. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa sifatina fi hadzal khair wa fi kulli khair. قال الإمام الشافعي: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها والقائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها. فاللهم أدم صلواتك وتسليماتك على ذاك الحبيب وعلى آله وصحبه وعلى أهل التقريب وأدخلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian juga salawat serta salam kami panjatkan kepada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang perantara di setiap nikmat yang kita dapati, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tidak ada sebuah nikmat yang kami dapatkan di dalam waktu pagi maupun waktu sore ataupun menjauhkan kami daripada sebuah musibah, kecuali kita dapatkan di dalamnya bahwasanya wasithah atau penyampai kita di dalam mendapatkan kebahagiaan tersebut atau sesuatu yang menyebabkan kita dijauhkan daripada keburukan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad serta kepada para pengikutnya, para sahabatnya dan para keluarganya, dan semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau subhanahu wa ta'ala. والشان كل الشان في هذه المجالس هو إحضار القلوب وإحضار الوجهات، فإن عطايات الحق سبحانه وتعالى وإمداداته منوطة بهذا. شاهد ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Kalau kita perhatikan bahwasanya tujuan utama kita dalam menghadiri daripada majelis-majelis seperti ini adalah untuk apa? Untuk menjadikan hati kita itu penuh cahaya, menjadikan sanubari kita itu menjadi suci. Karena itulah tujuan kita yang paling utama. Karena apa? Sudah dijelaskan tujuan seorang itu di dalam hidup untuk mendapatkan ridha dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak pernah memandang kepada pakaian ataupun enggak pernah memandang dengan tampang seseorang, akan tapi yang dipandang hati, sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah itu tidak memandang seseorang dari pakaiannya, bukan juga dari rupanya, akan tetapi Allah itu memandang seseorang dari hatinya dan dari perbuatannya. Kama yaqulu al-Imam al-Haddad: al-insanu haythu maqsiduhu la haythu jismuhu. الإنسان لا يتأتى له الحضور في مجالس الخير، ولكن قلبه متعلق ومتحرق ومتشوق على الجلوس مع أهلها وعلى النزول في رحابها فيكتب من أهلها. وكم من إنسان نسأل الله العافية والسلامة يزاحم أهلها في مجالسهم وقصده وقلبه بعيد عن تلك المجالس فهو بعيد ومحروم. Karena sungguhnya orang itu hakikatnya seorang manusia itu dia tergantung dari apa yang dia niatkan dan tergantung di mana hatinya berada. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, sungguhnya seseorang itu dia diikutkan di mana hatinya dia berada, bukan di mana tubuhnya berada.
Banyak orang yang tidak sempat hadir di dalam satu majelis atau tidak dapat berkumpul dengan orang-orang saleh, tapi dia mempunyai hati yang kuat, dia mempunyai niat yang kuat untuk ikut hadir, untuk duduk bersama orang-orang yang saleh, ikut di dalam pengajian majelis ilmu. Maka Allah memberikan dia pahala sebagaimana orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Dan berapa banyak orang yang hadir dalam satu majelis akan tetapi hatinya jauh, ya hatinya nggak hadir di dalam majelis tersebut, maka Allah menjadikan dia bersama orang-orang yang nggak hadir majelis tersebut, nggak mendapatkan keberkahan, malah mendapatkan pahala daripada majelis tersebut. فكم من مصل ليس له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع تراه على سطح الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. Maka dinyatakan berapa banyak orang yang bersolat, orang mengerjakan solat, akan tetapi yang dia didapatkan daripada salatnya cuma melihat daripada mihrab, kemudian naik turun, ya rukuk, sujud, apa segala macam. Dia pergerakannya kita melihat dia sedang bersolat di atas sejadahnya dia, akan tetapi hatinya dia ada di pasar lagi jual beli. Maka hakikatnya dia nggak ada di dalam salat, hakikatnya dia ada di pasar. Allahumma kama ahdarta jawalibana ahdir qulubana. Maka kita minta kepada Allah sebagaimana telah menghadirkan jasad kita di majlis ini, kita juga minta agar hati kita juga dihadirkan di majlis ini. قد عد الحبيب صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، ولم يقل رجل معلق ولم يقل رجل في المساجد، وإنما قال قلبه معلق بالمساجد لنفهم هذه الحقيقة. Maka termasuk daripada salah satu golongan, kalau kita perhatikan sebagaimana apa maksudnya mulianya niat seorang muslim itu dinyatakan, ya, daripada 7 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar, ketika tidak ada perlindungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, di bawah arusnya Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan daripada salah satu dari 7 golongan orang tersebut adalah seorang yang hatinya terikat dengan masjid, ya. Dinyatakan di situ Nabi Muhammad SAW menyatakan hatinya orang tersebut terikat dengan masjid, bukannya orang yang senantiasa ada di masjid. Karena apa? Karena terkadang orang yang jauh dari masjid tapi hatinya terikat dengan masjid, senantiasa ingin pergi ke masjid. Akan tetapi berapa banyak juga orang yang hadir duduk di masjid tapi hatinya jauh, nggak ada di dalam masjid. Maka hakikatnya orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar adalah orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. ولما خرج إلى غزوة بدر تخلف من تخلف من الصحابة بسبب العذر، فلما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن لهم قلوبا كانت متشوقة، كانت متولعة، كانت راغبة في أن تخرج معه، ولكن حال بينها وبين الخروج معه العذر، قسم لهم من الغنائم أولا، فلما أعطاهم ما أعطاهم قالوا يا رسول الله وأجرنا، قال وأجركم على الله، وعدهم من أهل بدر. Salah satu yang menunjukkan bahwasanya ya seorang itu diikutkan di dalam niatnya, walaupun terkadang dia tidak menghadiri daripada sesuatu kejadian yang dimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari peperangan Badar. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan Badar, ya ada sebagian daripada sahabat yang tidak ikut keluar untuk ikut menghadiri peperangan tersebut. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya orang tersebut nggak ikut bukan karena dia nggak ingin, enggak. Dia ingin ikut, dia ingin pergi, akan tetapi dia tidak mampu karena terhalang oleh sebuah uzur. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW tahu hatinya mereka bersama Nabi Muhammad di dalam peperangan, maka Nabi Muhammad menjadikan mereka termasuk orang yang ikut di dalam peperangan Badar. Bahkan harta rampasan perangnya dibagikan juga kepada sebagian orang yang nggak ikut, tapi hatinya mempunyai niat untuk hadir di dalam peperangan tersebut. Nabi Muhammad berikan. Kemudian para sahabat meminta, ya Rasulullah, sebagaimana kita mendapatkan harta rampasan perang, kita juga meminta agar mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana orang-orang yang telah hadir perang Badar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ajrukum 'ala Allah." Sungguh ajarnya ente orang, pahalanya ente orang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana kalian sudah meniatkan untuk hadir di dalam peperangan tersebut. Maka termasuk orang-orang yang enggak hadir tersebut tapi dijadikan sebagai ahli Badar. مع كونهم لم يشهدوا غزوة بدر إلا أن الله كتب لهم هذا الشرف، وساداتنا أهل بدر هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. Ya, walaupun orang-orang tersebut tadi sebagian nggak ikut peperangan Badar, tapi Allah jadikan mereka termasuk daripada ahli Badar, karena ahli Badar ini termasuk daripada orang-orang yang paling mulia setelah Anbiya dan Rasul,
Orang-orang yang paling mulia daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu ar-rasul, kemudian para anbiya, setelahnya ahlul badar. Ya. Orang-orang yang hadir di dalam perangan Badar dan orang-orang yang hatinya ingin ikut hadir dan tidak mampu untuk hadir dikarenakan uzur, termasuk daripada dimasukkan tersebut juga di dalam golongan ahli Badar. وتكرر هذا الموقف في غزوة تبوك كما يقول سيدنا أنس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكنا لا نصعد واديا إلا ويقول إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا غابوا بأشخاصهم وحضروا بمقاصدهم وقلوبهم ثم بين السبب قال حبسهم العذر. Kemudian juga kejadian yang kedua kali juga terjadi kejadian yang serupa yang terjadi dari peperangan Badar itu terjadi juga di ketika peperangan Tabuk. Ya, kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kita lagi perjalanan perang bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika enggak kita naik, dia perjalanan lagi naik gunung atau lagi turun di dalam sebuah wadi, sebuah lembah, kecuali Nabi Muhammad SAW bersabda, kata dia, sungguh sebagian kaum, ya, mereka ada di Madinah. Ya, mereka tidak keluar bersama kami, tapi enggak kita melalui satu perjalanan kecuali hati mereka ada bersama kami. Karena apa? Karena mereka tidak keluar, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan bagian dari peperangan tersebut, mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Karena mereka ingin keluar tapi ditahan oleh sebuah uzur. Mereka mempunyai alasan yang jelas sehingga mereka tidak mampu untuk keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Hatinya selalu senantiasa bersama Nabi Muhammad. Makanya mereka dianggap orang-orang termasuk orang-orang yang hadir di dalam peperangan tersebut. وهذا أمر مهم يجب أن تستشيروه وتستحضروه في كل أوقاتكم لا سيما مع كثرة المجالس التي تعقد ها هنا. فمجلس واحد تحضره بنية صحيحة وقصد صالح ما تدري إلا وقد أوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. Ya, maka ini sebuah perkara yang paling penting yang harus kita orang perhatikan. Ya, apalagi dengan banyaknya kita menghadiri majelis, kita harus paham, kita harus perhatikan di mana hati kita berada. Maka hati kita ikut di dalam majelis tersebut atau enggak? Karena rubbama kita orang, ya, bisa jadi kita orang hadir satu majelis, ya, hati kita hadir di dalam majelis tersebut menjadi penyebab kita sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. ثم تستكثرون من النيات الصالحة. Kemudian juga yang dianjurkan daripada ketika seorang menghadiri majelis ilmu adalah memperbanyak daripada niat yang baik. فالعمل الواحد تكون فيه نية ونيتين وثلاث وأربع على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده ويجده عنده من استعداد. Karena seorang terkadang melakukan satu amal perbuatan, amalnya satu, tapi niatnya terkadang ada 2, 3 atau 4 atau berapa yang Allah bukakan daripada pintu niat untuk orang tersebut. Maka dia mendapatkan daripada amal tersebut, walaupun dia hanya meniatkan dengan satu amal yang mendapatkan pahala yang banyak disebabkan niatnya dia فرب كثير قللته النية ورب قليل كثرته النية. Maka terkadang banyak orang yang melakukan amal yang banyak, akan tetapi di sisi Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang dikit. Karena apa? Karena niatnya nggak baik. Tapi terkadang juga ada sebagian orang amalnya sedikit, tapi di sisi Allah menjadi sebuah amal yang banyak. Karena apa? Karena banyak diniatkan di dalam amal tersebut daripada niat-niat yang baik. وكم وصل من عارف ومن صالح ومن ولي إلى الحق سبحانه وتعالى بسبب نيته. Berapa banyak orang yang sampai mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka mempunyai niat-niat yang baik. كانوا يذكرون عن الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري شيخ الإسلام أنه خرج للحج ولما كان في مكة شرب ماء زمزم وماء زمزم كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فشربه بنيات كثيرة وكان من جملة تلك النيات أن يبلغ الله ما معه من علم إلى مشارق الأرض ومغاربها. Kemudian daripada salah satu kejadian yang menguatkan daripada seorang agar memperbanyak daripada niatnya, daripada niat-niat yang baik, apa yang terjadi oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ya, abahnya Habib Salim Syatiri yang kalau pernah datang waktu itu sempat datang ke Jambi. Habib Salim Syatiri ini abahnya Habib Abdullah. Ya, dinyatakan ketika lagi pergi haji, Habib Abdullah bin Umar Syatiri dia minum air zam-zam. Ya, air zam-zam itu kata Nabi Muhammad, az-zamzam liman syuribalah. Orang yang minum air zam-zam diniatkan apapun insyaallah bakal kesampaian. Ya. Karena kalau minum air zam-zam diniatkan yang baik-baik. Ya, di sini Abu Abdullah bin Umar Syatiri meniatkan mempunyai niat yang banyak. Salah satu niatnya adalah dia minta agar ilmu yang ada sama dia disampaikan ke segala penjuru dunia, mau itu dari bagian barat ataupun bagian timur.
ثم قال قلت في نفسي أن يكون ذلك وأنا في حضرموت. Ya, kemudian sahabat Abdullah tadi berpikir, bagaimana bisa ilmu ana sampai ke bagian baratnya bumi atau bagian timurnya dunia, sedangkan ana ada di dalam negeri yang terpencil, yaitu negeri Hadramut. وحضرموت في ذلك الوقت كان قطرا بعيدا. Dan Hadramut di saat itu zamannya Abdullah bin Umar Syatiri, Hadramut masih sebuah tempat yang jauh, jarang didatengin oleh orang, berbeda dengan zaman sekarang. ولكنها نية صادقة حررها قلب صادق طلع الحق سبحانه وتعالى عليها فحققها. Ya, akan tetapi karena hati yang betul-betul bersungguh-sungguh dan niat yang baik, ya ketika Allah mengetahui bahwasanya niat tersebut datang dari hati yang bersih dan niat yang baik, maka Allah haqqaqah. Ya, Allah jadikan, Allah kabulkan niat tersebut. فقذف الله في قلوب الطلاب من شرق الأرض ومن غربها الرغبة في طلب العلم والتوجه إلى حضرموت فأخذوا عنه. Ya, maka dengan niatnya tersebut Allah kirimkan ya perasaan untuk orang-orang seluruh dunia untuk mempunyai perasaan ingin mengambil ilmu di Hadramut, sampai akhirnya banyak orang datang dari segala penjuru dunia datang untuk mengambil ilmu daripada Habib Abdullah bin Umar Syatiri. كان الحبيب سالم عليه رحمة الله يقول فكان جملة من تخرج من الرباط ممن وجدناهم مقيدين يزيدون على 12,000. Ya, maka kata Habib Salim Syatiri menceritakan tentang murid-murid yang dididik oleh abahnya. Dinyatakan murid yang tercatat daripada orang-orang yang pernah belajar sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu ada sekitar 12.000 orang. Itu yang tercatat. Di luar lagi ada banyak yang nggak tercatat daripada orang-orang yang pernah belajar sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri. ولعل من آثار تلك النية التي حررها ذلك القلب الصادق مجلسنا هذا وارتباطكم بالحبيب سالم. Ya, mungkin salah satu daripada ya, berkah atau buah hasil daripada niat yang diniatkan oleh Abdullah bin Umar Syatiri, salah satunya adalah majelis yang kita orang datangkan sekarang dan irtibatnya Masya Allah orang-orang kampung sini dengan Habib Salim Syatiri. الله يصحح لنا النيات والمقاصد وكما يقول الإمام الحداد إذا صحت النية بلغت الأمنية. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan niat kita selalu menjadi niat yang baik, niat yang murni, niat yang suci. Karena apa? Karena Abdullah bin Al-Haddad menyatakan idza sahhatin niyyah balagatil umniyah. Ketika orang sudah mempunyai niat yang baik, orang mempunyai hati yang sungguh-sungguh dengan niat yang baik, maka Allah akan kabulkan segala yang diharapkan. وإذا صحت المقاصد لم يخب القاصد فإن الله سبحانه وتعالى كريم هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء هو الذي فتح هذا الباب. Maka ketika seorang mempunyai tujuan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan tujuan tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan sendiri bahwasanya sungguhnya aku tergantung daripada prasangka hambaku kepada diriku. Maka bersangkalah kepada aku. Ya, dengan persangkaan yang baik. Kalau kita bersangka kepada Allah dengan persangkaan yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga sebaliknya. وظننا بالمولى سبحانه وتعالى أنه ما أحضر قوالبنا إلا وهو يريد أن يحضر قلوبنا. Maka prasangka kita, harapan kita kepada Allah pada saat ini, sebagaimana Allah telah menghadirkan diri kita di dalam majelis ini, Allah juga menghadirkan hati kita. ولا قربنا من مجالس الخير إلا وهو يريد أن يقربنا منه ولا عرفنا بأهل الخير إلا وهو يريد أن يعرفنا به. Ya, maka tidaklah kita orang bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidaklah Allah menjadikan kita hadir di majelis ini kecuali Allah ingin mendekatkan kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah يصحح لنا النيات والمقاصد ويبارك لنا في مجلسنا هذا وفي جميع المجالس المعقودة في هذا المعهد ويعيد علينا عوائد هذه الاجتماعات في صلاح لأمورنا وأحوالنا كلها ويوفق القائمين على هذا المعهد وعلى هذا المكان المبارك الأستاذ عزمي وإخوانه بارك الله فيهم وزادهم زيادات واسعة ورزقهم الله من أرزاقه الواسعة الحلال الهنيئة المريئة وأطال الله أعمارهم في عافية أعمار مصروفة كل ذرة منها في أكمل الطاعات وأفضل القربات وبارك في الطلاب أجمعين وفتح الله عليهم وجعلهم من أهل القرآن حققهم بحقائق القرآن وخلقهم بأخلاق القرآن وأدبهم بآداب القرآن في السر والإعلان على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة صارفة لشرورهما وإلى حضرة النبي الفاتحة.